وترك الناس على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا هالك. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dunia yang sungguh-sungguh sangat sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia sebagai sesempurna ciptaan. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia sebagai sempurna ciptaan di atas permukaan bumi ini. Kemudian salat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunaikan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang telah membawa manusia sebelumnya daripada menyembah kepada patung, kepada makhluk, kepada buatan, menjadi menyembah kepada pencipta, kepada Al-Khaliq Rabbal Alamin. Konsepnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati dakhalal jannah. Ini penting sekali, ini kunci, ini konsep kunci, kemudian yang harus dipegang keyakinannya. Kullu ummati dakhalal jannah. Setiap umatku dakhala. Rasul pakai kalimat past tense, tapi belum terjadi. Itu luar biasa bahasa Arab. Past tense tapi belum terjadi. Artinya apa? Pasti masuk surga. Itu konsep bahasa Arab. Grammatical Arabic. Itu dia kalau belum terjadi itu pakai kata-kata past tense, artinya pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Sampai-sampai para sahabat bingung. Apakah ada yang tidak mau Rasulullah SAW? Iya, kata Nabi. Illa man aba. Siapa orang yang mau dan siapa yang tidak mau? Tolong jelaskan kepada kami Rasulullah. Rasulullah simpel saja jawabnya. Simpel jawab Rasulullah. Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba. Cuma dua pemisahnya. Barang siapa taat kepadaku, masuk surga. Siapa yang maksiat ataupun tidak mau mendengar ucapan saya yang saya contohkan, dia nggak masuk surga. Cuma itu aja. Man ata'ani, taat kepadaku, masuk surga. Tidak mau taat, membangkang. Nah, kalau Malaysia cakap pendatang haram, nah masuk neraka. Itu sesimpel itu, sesimpel. Saya tidak bilang mudah, tapi simpel begitu. Sesimpel itu konsepnya. Tidak harus S2, S3, apalagi profesor, postdoctorate. No. Seawam itu, sesimpel itu, segampang itu dinul Islam ini. Sesimpel itu. Saking simpelnya ada orang tidak mau. Tidak mau grab semua opportunities. Saking simpelnya. Dengan bahasa yang mudah lagi Rasulullah SAW pernah suatu ketika datang orang Badui, Arabi, bahasa hadisnya Arabi itu orang Badui lah. Orang Badui kalau mungkin bahasa sekarang orang yang jual unta di tanah suci, itu Badui. Dia bilang begini, Rasulullah, saya hanya mau sholat, puasa, bayar zakat, kalau naik haji kalau mampu. Masuk surga enggak? Masuk, Nabi bilang. Sesimpel itu. Saya sholat, puasa, bayar zakat, kalau saya ada uang. Kalau sakit saya enggak puasa. Kalau sakit saya bayar fidyah aja. Kalau ada uang saya pergi haji. Tapi saya sholat aja. Saya beriman kepada Allah. Sholat, yang 3 lagi kalau mampu. Masuk surga enggak? Masuk, kata Nabi. Tapi kalau kamu benar-benar beriman dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, jangan mengganggu hak orang lain. Itu saja. Hablum minallah, hubungan pada Allahnya jelas. Hablum minannasnya jelas. Masuk surganya pun jelas. Sesimpel itu. Ini konsepnya dalam Islam. Sesimpel itu. Dan bukan sekedar konsep, tapi dinyatakan dalam Quran, dinyatakan dalam hadis. Nah sekarang bagaimana opportunities ataupun kesempatan kita grab masing-masing. Karena surga pun dia ada tingkatan-tingkatannya. Seperti naik pesawat. Ada ekonomi, ada bisnis, ada first class. Mau yang mana? Nah, ada pesawat pakai apa namanya? Propeller, paling-paling ada yang Boeing. Mau yang mana? Tinggal kita pilih. Dikasih, fasilitasnya free. Satu syaratnya aja, masuk Islam. Kalimat syahadat sesimpel itu, semudah itu pun sudah jaminan masuk surga. Semudah itu, saudara-saudara sekalian, semudah itu. Hanya kalau apa ada halangannya, yang menghalang ada. Banyak, tidak banyak, cuma 7. Yang menghancurkan seseorang cuma 7. Satu ketika anak Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasul bilang begini, ittaqu as-sab'al mubiqat. Jauhi 7 perkara
yang menghancurkan kamu. Qal wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu Rasulullah? Beritahu kami. Karena tadi Rasul sudah bilang apa-apa saja konsepnya masuk surga. Tapi kemudian suatu ketika sahabat juga bertanya, apa yang bisa menghancurkan kami daripada harapan kami untuk masuk surga? Rasul bilang pertama adalah asyirku billah. Jangan pernah sekali syirik pada Allah. Jangan pernah menduakan Allah. Jangan pernah menggandakan Allah dengan apapun. Dengan ciptaan lain, karena tidak ada pencipta kecuali Allah. Dengan benda lain ataupun dengan apapun. Jangan pernah gadaikan cinta kita pada Allah. Ganta cinta Allah pada kita tanpa syarat. Tapi kalau kita buat syarat cinta pada Allah, selesai. Syarat dengan keris, syarat dengan pedang, syarat dengan leluhur. Mana ada leluhur? Syarat dengan ketan, syarat dengan ayam, semua buang. Itu animisme semua. Buang. Buang. Dan itu sangat-sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Itu syirik itu sangat-sangat lemah. Oke. Rajanya siapa? Azazil. Azazil itu sudah menyembah 10.000 tahun kepada Allah sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. 10.000 tahun dia sudah berbakti pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena satu perkara apa? Sombong, takabur. Tadi yang tadi saya bilang. Dia mengganggu hak orang lain. Hak orang lain apa? Mengganggu hak Nabi Adam untuk dimuliakan. Dia tidak mau memindahkan ketentuan Allah. Ya, sebelum lupa yang maksud dengan taat kepada Rasul artinya juga taat kepada Allah ya. Taat kepada Rasul maknanya juga taat kepada Allah. Yang kedua, as-sihir. Jangan main sihir. Jangan pernah main sihir. Datang ke dukun pakai ini, jangan pernah. Itu kalau jadi hancur harapan, hancur lebur. Kalau pernah jadi cepat-cepat tobat, masih ada waktu. Apalagi ini momentum ya. 1 Muharram, saya tidak bicara masalah sunnah dan bid'ah pada 1 Muharram. Ini momentum, 1 Muharram momentum karena yang ditetapkan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Momentum 1 Muharram bagus kan. Yang ketiga, nanti hadisnya bisa dicek lagi. Kama qala sallallahu alaihi wasallam adalah aklu malil yatim. Jangan pernah aklu riba, jangan pernah makan riba. Apakah sekarang bank syariah sudah 100%? Syariah belum 100%, masih setengah, masih 3/4, masih 80%. Itu semua proses. Karena Islam itu semenjak Andalusia itu jatuh pada tahun 1200 Masehi, ya, 1200 Masehi, kemudian berkelanjutan setelah itu dengan Bani Saljuk, kemudian dia berkelanjutan dengan Turki Utsmani, itu sudah proses Islam sudah pada puncak-puncaknya lagi, tapi sempat jatuh. Tapi sejak 1924 Kemal Atatürk hancurkan Turki Utsmani dan semua khilafah Islamiyah, semua ekonomi itu dikuasai oleh konvensional ataupun ribawi. Kalau yang pernah ribawi, sekarang taubat, waktunya masih ada waktu. Sebegitu murahnya Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan ampunan pada hambanya. Karena apa? Rasulullah SAW bilang apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun ya'kuluna riba, ataupun la yajtanibuna min riba. Sampai pada masa nanti orang tidak bisa menjauhi pada riba, ataupun mereka makan riba semua. Kalau mereka tidak makan riba, mereka akan kena ghubarul riba, ataupun debu-debunya riba. Memang kita sampai pada masa tidak bisa menjauhi itu, tapi kita usahakan sejauh-jauhnya. Masih kena juga jauh-jauhnya, laf daripada debu-debu riba, jauhi. Masuk kepada ekonomi syariah. Kemudian yang keempat, aklu malil yatim. Jangan makan harta anak yatim. Nah, kalau mau rujuk pada surah An-Nisa ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayat 5 sampai 6 tuh. Itu bicara masalah bagaimana menjaga anak yatim, harta anak yatim. Kalau orang yang kaya suruh sedikitlah boleh ambil biaya operasional untuk mengurus biaya harta anak yatim. Kalau orang yang miskin yang menjaga harta anak yatim ini, ya mungkin dia boleh ambil sedikit lebih lah, tapi itu sebatas menjaga biaya operasional, menjaga biaya harta anak yatim ini. Apakah dibuat safety boxnya, ataupun dibuat khazanahnya, kalau bahasa perbankan khazanah ya, atau storage-nya lah, yang strong room-nya, kalau dia hartanya banyak dijaga, sertifikatnya itu masuk biaya operasional, boleh gitu. Harta anak yatim, jangan makan harta anak yatim, bahaya sekali. Doa anak yatim itu anda Allah tidak ada hijab. Sebab apa? Orang tuanya sudah diambil. Jadi antara dia dan Allah tidak ada hijab lagi. Langsung dia doa, langsung terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qatlu an-nafsil lati harramallahu illa bil haqqi. Jangan pernah bunuh orang. Semarah apapun jangan pernah membuat orang lain sampai terbunuh. Itu dosa besar, tidak ada ampunannya.
kecuali keluarganya memaafkan. Itu lain lagi nanti ceritanya. Yang kemudian wal qadhful mu'minat muhsanat ghafilat. Jangan pernah menuduh orang mukminah, perempuan wanita muslimah baik-baik bahwa dia telah berzina. Jangan menuduh orang lain. Ya, itu beberapa hal yang perlu kita jauhi. Karena itu semua akan menghancurkan harapan-harapan kita. Jadi kalau kita kembali kepada misalnya balance sheet ya, apa namanya antara apa aset dan liabilities, kalau itu di perbankan, sekarang kita kembali kepada namanya apa life account kita. Itu bank account. Ini life account. Life account kita lihat mana yang sifat positif yang kita bisa perbanyak, mana sifat-sifat negatif, perbuatan negatif yang kita bisa decrease. Sehingga nanti pada apa namanya akhirnya totalnya positif di aset-aset yang positif kita, pada ya ada value-value positifnya. Dengan modal itulah kita bawa. Karena kita berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala, tidak bawa anak, tidak bawa harta, datang sendiri-sendiri kepada Allah, menghadap sendiri-sendiri apa yang sudah kamu buat. Nah, oleh karena itu kewajibannya ada kewajiban nanti. Mengapa Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab pertama itu meletakkan tentang bab al-ilmu, tentang menuntut ilmu. Nah, kunci yang tadi saya sampaikan semua tadi itu kuncinya ada pada bab menuntut ilmu. Bab tentang ilmu, tentang sholat, bagaimana sah sholat, bagaimana sah wudu, bagaimana yang menghalangi wudu apa, salat sah bacaan Fatihah apa, salat sah rukunnya apa, simple. Satu bulan kita belajar secara kontinu, apa teman secara berkesinambungan, selesai semua rukun-rukun itu fardu ain itu selesai semua insyaallah.